Shalom jemaat Tuhan, saya Pastor Yer, selamat datang di Kingdom Devotion. Hari ini kita akan melanjutkan renungan firman Tuhan kita bersama-sama, masih dari kitab 1 Tesalonika. Kita akan merenungkan dari 1 Tesalonika, pasal yang pertama, ayat 6-10. Mari kita baca. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Ayat yang sudah kita baca tadi, kita tentu tahu bahwa ada sebuah hasil daripada firman yang diberitakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Jemaat Tesalonika memberikan sebuah teladan buat kita semua tentang menerima firman dengan pujian yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jemaat Tesalonika begitu terbuka, begitu siap terhadap pemberitaan firman Tuhan, sehingga firman yang mereka terima itu diterima dengan sukacita melalui pekerjaan Roh Kudus. Dan mereka menerima itu dan mereka mengalami sebuah perubahan dalam hidup mereka. Tadi kita baca sudah ada beberapa hal yang mereka alami ketika firman itu masuk ke dalam hidup mereka. Injil tersebar di seluruh daerah melalui kata dan perbuatan mereka. Kemudian mereka meninggalkan kebiasaan mereka dari menyembah berhala menjadi menyembah Kristus Yesus saja. Lalu mereka mengharapkan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan yang terakhir, mereka percaya bahwa Yesus akan datang membawa sebuah berkat dan menghilangkan murka Allah dari hidup mereka. Jemaat Tuhan, kita belajar bagaimana Tesalonika, jemaat di sana, mereka begitu siap terhadap firman Allah. Mereka tetap menerima firman itu meski ada penindasan, meski ada penganiayaan, meski ada tekanan dari orang-orang yang tidak suka terhadap perubahan yang terjadi. Mereka seperti diuji untuk meninggalkan iman mereka. Mereka seperti dalam sebuah peristiwa untuk melupakan, meninggalkan Kristus karena penganiayaan yang sedang mereka hadapi. Tetapi terlepas dari semua penganiayaan, penindasan, dan tekanan, mereka tetap menerima firman itu dengan sukacita. Hari ini, adakah sebuah situasi di mana engkau seperti dalam suasana sangat menderita? Adakah sebuah situasi dalam hidupmu saat ini sehingga engkau seperti diuji tentang iman yang engkau percayai? Adakah sebuah situasi keadaan di mana engkau sepertinya diragukan atau menjadi ragu untuk taat kepada firman Allah? Mungkin ada orang yang mencibir tentang imanmu. Mungkin ada orang yang mengolok-olok bagaimana engkau taat memberikan persepuluhan, bagaimana engkau taat datang ke gereja setiap hari Minggu. Mungkin ada orang-orang yang mengatakan, mengapa engkau melayani? Hidupmu begitu-begitu saja. Ada begitu banyak peristiwa yang sedang terjadi dalam hidup kita untuk bisa melemahkan hidup kita. Tetapi hari ini kita belajar dari jemaat Tesalonika. Mereka tetap memegang firman itu, mereka tetap taat kepada firman itu, dan menerima firman itu dengan sukacita, meski ada sebuah tekanan, penindasan, dan penganiayaan. Saya berdoa, di tengah situasi apapun yang sedang engkau hadapi, tetaplah pegang firman Allah. Jangan ragukan firman Allah. Meskipun banyak orang meragukan, mengolok-olok, menghina,
tetapi biarlah engkau terus berpegang kepada firman itu, karena firman itu berkuasa dan akan melakukan perubahan dalam hidupmu, seperti apa yang dialami oleh jemaat di Tesalonika. Saya akan tutup dengan satu ayat untuk menguatkan kita tetap hidup dalam kebenaran firman Allah. Mazmur ayat 26 ayat 1-3 berkata seperti ini. Dari Daud, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Biarlah hati kita terus fokus melihat kepada kebenaran Tuhan, meski ada penindasan, penolakan, penganiayaan, dan tekanan terhadap iman yang kita percayai. Mari kita berdoa. Bapa, hamba berdoa, berikanlah sebuah keteguhan hati dalam seluruh umat-Mu untuk menerima firman Tuhan dengan sukacita, untuk bisa taat kepada firman Tuhan dengan sukacita, untuk tetap berpegang kepada firman itu meski adanya sebuah penolakan, penganiayaan, bahkan penindasan dari orang-orang di sekitar mereka. Mungkin ada sebuah kebutuhan yang begitu mendesak sehingga mereka ada niatan untuk tidak taat kepada firman-Mu. Hamba berdoa supaya mereka tetap beriman kepada Tuhan di tengah situasi yang mungkin sulit hari-hari ini. Di dalam nama Yesus, kekuatan ilahi turun atas mereka sehingga mereka bisa tetap hidup dalam kebenaran Allah saja. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya. Amin, amin. Jemaat Tuhan, mari kita menerima firman Tuhan dengan sukacita, meski ada situasi yang tidak mendukung dalam hidup kita hari-hari ini. Tuhan Yesus memberkati.